أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang hukum waris. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam. Diulangi. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya, sekiranya masih ada untuknya. Berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mayit. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah datang menziarahiku secara berjalan kaki. Kemudian aku pingsan. Lalu Nabi berwudu dan menuang air wudunya ke atasku. Lantas aku tersadar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya untukku mengurus hartaku? Nabi tidak menjawab apa-apa hingga diturunkan ayat Miraj. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan.
Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran yang terakhir sekali diturunkan ialah ayat mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalallah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalallah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada jenazah seorang lelaki yang mempunyai hutang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, apakah dia ada meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Sekiranya Nabi diberitahu bahwa orang tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, maka Nabi akan mendirikan sholat atas jenazah itu. Sekiranya dia tidak meninggalkan sesuatu, Nabi bersabda, sholatkanlah ke atas temanmu itu. Setelah Allah memberikan kemudahan kepada Nabi dalam menaklukkan negeri, Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, siapa yang mati meninggalkan hutang, maka akulah yang akan membayarnya. Dan siapa yang mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Kitab tentang sedekah sunnah. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Ulangi, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku telah sedekahkan kuda yang baik kepada orang yang menunggangnya dalam peperangan fisabilillah. Kemudian orang itu menyia-nyiakannya hingga aku menyangka bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu
aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, janganlah membelinya dan janganlah pula kamu ambil kembali sedekahmu itu. Karena orang yang menarik balik sedekahnya itu seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar bin Al-Khattab pernah mengeluarkan sedekah seekor kuda yang baik kepada orang yang berperang fisabilillah. Kemudian dia mendapatkan kuda itu ingin dijual, lantas dia berhasrat untuk membelinya. Maka dia bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu membelinya dan jangan pula kamu mengambil balik sedekahmu itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mengambil balik sedekahnya itu seperti seekor anjing yang muntah, kemudian ia kembali kepada muntahnya lalu memakannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mengambil balik pemberiannya itu seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau telah diajak oleh ayahnya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahnya berkata, saya telah memberikan seorang hamba kepada anak saya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kesemua anakmu itu kamu berikan seperti anak ini? Ayahku menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil kembali hamba budak itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari kalangan lelaki yang diberi sedekah untuknya dan keturunannya, maka pemberian tadi menjadi miliknya, tidak harus dikembalikan kepada orang yang memberi, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang berkaitan dengan hukum pusaka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saran hidup itu diharuskan. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang kitab tentang hukum waris dan kitab tentang sedekah sunnah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad.